Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Karena kausalitas. Logika Menteri Kehutanan itu satu dalam pikirannya, mempertahankan hutan, menjaga hutan, mempertahankan konservasi. Nggak boleh ngomong yang lain dulu. Yang lain urusan Menteri Pertanian. Sumber kayu itu, berkaitan dengan Pak Wahid juga, satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi, siklon tadi, pohon tumbang ya. Artinya yang muncul paling cuma sedikit kayak gini, rata-rata tenggelam gitu. Nah kalau kita lihat di gambar, ini banyak pohonnya itu yang terapung. Sepengetahuan saya, tidak pernah ada pohon di rimba raya roboh bergelimpangan karena melakukan bunuh diri massal. Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, ke Menteri ESDM, ke Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total bahasa NU-nya taubatan nasuha, kira-kira gitu. Dan bertaubat agar tidak mengulangi peristiwa itu. Dan juga secara terbuka mengakui kesalahan yang pernah dilakukan. Yo, Mang Santuy Santuy people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang si Abu, siapa tahu nanti mau in frame, pakono si Bobo tutupi mangkok in here always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan Silakan dicengklung. dicengkling. Yo, Yes. Santuy people, ada update nih, omongan Kang Deddy Mulyadi 4 tahun yang lalu terbukti. Bahkan udah terbukti pun pihak terkait masih ngeles. Dan ya abis lah disentil sama Kang Deddy sampai 2 atau 3 video mah terkait ya kabar duka yang terjadi yang menimpa saudara kita di Sumatera sana. Yang paling viral itu ada saat ada kayu gelondongan yang ikut ke bawah juga gitu. Klarifikasi awalnya bahwa itu kayu lapuk sendiri gitu, roboh sendiri. Wah ya habis sama Kang Deddy. Nih meluncur dulu. Cus. Ini flashback saat omongan Kang Deddy 4 tahun lalu yang nggak tahu kayaknya mah nggak didengar ya gitu. Kejadian sekarang nih. Sayangnya pada saat itu Bapak Aing masih menjabat sebagai anggota DPR gitu. Agak susah powernya gitu ya untuk ngeberesin langsung. Ini kita flashback 4 tahun yang lalu loh, ceki-ceki. Play. Yang kedua, kita bentuk BNPB dari pusat sampai daerah. Kita ingin Indonesia bebas dari bencana. Tapi di sini kita ngomongin hutan dirubah. Menteri Kehutanan ngomongin food estate. Menteri Kehutanan ngomongin hutan lindung bisa dirubah menjadi kawasan food estate. Logika Menteri Kehutanan itu satu dalam pikirannya, mempertahankan hutan, menjaga hutan, mempertahankan konservasi. Nggak boleh ngomong yang lain dulu. Yang lain urusan Menteri Pertanian. Nanti Menteri Pertanian yang didorong. Kalau setiap orang logikanya bisa dirubah-rubah, nanti pohon-pohonnya dirubah jadi padi semua. Ya longsor. Coba tunjukkan wilayah mana yang tidak berakibat longsor penanaman kentang, penanam cabai, penanaman kol. Di daerah Bandung Selatan udah hancur, Garut Selatan sudah hancur, Bandung Utara sudah hancur. Kita mau nunggu kehancuran di mana lagi? Kehancurannya mau dilebarkan ke Kalimantan, mau dilebarkan ke Sumatera. Nggak cukup berita yang dialami oleh orang Jawa. Ini harus segera dirubah mindset berpikir ini. Untuk apa? Negeri ini harus berkesinambungan. Nggak berakhir di kita. Menteri boleh ganti, presiden boleh ganti, tapi Indonesia harus terus. Siapa yang bisa mencegah bencana? Ini yang harus ada dalam pikiran kita semua, sehingga terencana dengan baik. Kemudian juga kita setiap hari ngitung berapa beras di Bulog. Semuanya catatan. Berasnya ada apa enggak? Kan harus dicek. Berapa beras di gudang petani? Enggak ada kok. Berapa di gudang pengepul? Itu yang ada. Tetapi saya tunjukkan ada nggak desa yang punya catatan gudang? Enggak ada. Semuanya desentralisir di Jakarta. Padahal kalau kita ingin swasembada pangan, ingin nggak impor, dimulai dari desa dulu. Tiap desa harus punya gudang beras. Dulu sebutnya lead, sekarang nggak ada. Orang setiap hari beras yang ada, padi yang ada di pematang sawah langsung diangkut kok oleh bandar. Nanti kalau harga naik, yang rugi itu adalah buruh tani. Ini yang terjadi hari ini. Logika kita ini terlalu luar negeri. Padahal yang dimakan itu beras dalam negeri. Nah,
Nah, ini yang harus segera dibenahi sistematika berpikirnya sehingga ketika hari ini harga jagung naik, pertanyaan saya ini, apakah nggak ada rencana taman per tahun? Wilayah mana penghasil jagung berapa juta ton dihasilkan, beras berapa, semuanya dibikin perencanaan yang baik terintegrasi. Saya katakan hari ini tidak ada integrasi Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, tidak, masing-masing jalan sendiri-sendiri. Semuanya hanya bermain data. Real di lapangan tidak berjalan secara efektif. Sehingga satu sama lain kalau ada musim kacang, nanam kacang semuanya. Musim ketimun, nanam ketimun semua. Musim cabai semuanya. Akhirnya pasar itu di kita biasa. Kalau pasar lagi penuh. Kalau pasar lagi kosong. 4 tahun lalu dikeramasin sama Kang Dedi. Sayangnya posisinya ya sebatas anggota DPR gitu, kewenangannya terbatas gitu. 3 menteri dikeramasin sama Bapak Aing itu dari 4 tahun lalu gitu. Siapa sangka kejadiannya sekarang gitu, ditambah ya balik lagi ada kayu gelondongan itu yang viral banyak banget ke bawah gitu kan. Ini kan jadi makin memperkuat tuh keramasan Kang Dedi 4 tahun lalu yang soal hutan jangan dibabat-babatin gitu. Nah, yang menariknya saat viral kayu itu ke bawah, ada respon nih dari Kemenhub meluncur. Izin juga harus diperketat, dibuat regulasi, dibuat nota ke Menteri ATR, tata ruangnya dibenahin. Ini negara harus benar, nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur, kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banjir tahun kemarin jawabannya itu jalan, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak. Tidak bisa digeser-geser. Karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan. Dan nggak bisa ada rekayasa alam. Untuk itu, fungsinya adalah menerangkan, memberikan sesuatu gambaran nih Pak, negatifnya ini, positifnya ini, jelasin. Tidak bisa Kementerian Lingkungan Hidup mengikuti keinginan kementerian lain. Kan seluruh kebijakan harus ada rekomendasi analisis dampak lingkungan. Nio, ini menurut Mamang sih ya, menurut pendapat Mamang, ini responnya blunder sih, yang akhirnya makin dirujak sama netizen, makin disentil sama Kang Dedi. Sampai 3 kali KDM nyentil. Kalau soal hutan KDM ngamuk banget nih. Nih dari official iNews nih ya, Jeki. Media sosial terkait dengan kayu-kayu yang menyertai arus banjir. Nah, salah satu hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga. 1 adalah kayu lapuk, 2 juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang dihasilkan dari area penebangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita deteksi bahwa itu dari PHT di APR. PHT adalah pemegang hak atas tanah. Nah, di area penebangan yang kita deteksi dari PHT itu di APR, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi kehutanan, dalam hal ini adalah SIPU, Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan. Jadi ada proses ke sana dari itu didukung oleh legalitas nanti oleh perangkat desa, camat, desa, camat, dan pada saat tentu kaitan kayu ada melibatkan banyak entitas. Salah satunya adalah dinas kehutanan atau dinas yang menangani urusan kehutanan. Kira-kira itu, jadi terus gabung sendiri tadi juga disampaikan oleh Pak Wakil Menteri, Pak Wamen, sudah melakukan operasi-operasi yang terkait dengan modus operandi pencucian kayu melalui PHT tersebut.
Jadi ini kita dalami terus, termasuk Senin nanti kita juga akan menyampaikan rilis perkembangan penanganan PHT yang kita tangani di Mentawai bersama Satgas PKH. Aduh, capek banget sumpah. Mungkin maksudnya menenangkan atau kayak gimana, Mama nggak ngerti, atau mau ngadalin netizen atau kayak gimana nggak ngerti, dugaannya banyak banget. Cuma netizen mempertanyakan kalau lapuk roboh sendiri, akar mana akar? Pohonnya atau daunnya mana daun? Iya. Nah, atasnya meni kepangkas kulitnya nggak ada gitu. Aduh, aing mah ya abis langsung sama netizen. Belum lagi sama Kang Deddy sampai 3 kali disenggol gitu ya. Nih, kita kasih nextnya dulu. Nih sebelum ke KDM ini dulu nih, viral katanya gelondongan kayu karena tumbang akibat banjir, apa betul? Yuk kita hitung, kata konten kreator Alif atau Wow. Ceki. Play. Lagi viral katanya Kemenhub sebut kayu gelondongan di Banjir Sumut bukan hasil pembalakan liar, tapi itu adalah murni tumbang katanya. Nah, apakah ini betul? Yuk kita hitung bareng-bareng. Pertama kita bisa lihat dulu dari massa jenisnya. Di sini benda yang terapung itu terjadi kalau massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis air. Kalau tenggelam, massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis airnya. Di sini massa jenis air itu sekitar 1000 kg per meter kubik. Nah, di sini kalau kita lihat dari jenis-jenis kayu ini, dia tuh ada 2 jenis. Kalau misalnya massa kayunya udah lama ditebang, nah ini massa jenisnya turun. Kenapa? Karena airnya udah nggak ada. Tapi kalau yang baru ditebang atau misalnya karena banjir, ini berarti kan artinya baru tertebang. Massa jenisnya masih tinggi karena masih banyak airnya. Nah, kalau kita hitung di sini persentase tercelup kayu yang udah lama ditebang itu harusnya sekitar 40-90% tercelup. Nanti gambarannya seperti ini nih. Jadi bakal banyak muncul yang di permukaan kayunya. Tapi kalau dia baru tertebang atau misalnya terkena banjir, berarti kan artinya tuh masih berat massa jenisnya. Di sini rata-rata harusnya bendanya melayang ini. Tapi mungkin di sini ada nih beberapa kayu yang memang massa jenisnya memang kecil dari awal. Tapi itu pun cuma 95% yang tercelupnya. Artinya yang muncul paling cuma sedikit kayak gini. Rata-rata tenggelam gitu. Nah, kalau kita lihat di gambar, ini banyak pohonnya itu yang terapung. Kemungkinan ini berarti pohon yang sudah lama. Karena massa jenisnya udah turun. Kemudian dari yang kedua yang kita lihat dari bentuk dan jenis pohon. Di hutan yang alami ini bakal memiliki banyak jenis-jenis pohon dan beragam. Tapi kalau kita dilihat di sini ini kayaknya bentuknya sama semua ya dan potongannya rapih. Kemudian di sini juga kalau kita lihat kondisinya kayunya ini bersih, tidak ada dahan dan ranting dan kulit kayunya juga kayak sudah terkelupas. Jadi kemungkinan ini tidak alami. Nah, kemudian kalau kita lihat juga dari statistik kayu hanyut. Di sini masih asumsi ya, karena kita nggak tahu jumlah volume dari kayu ini ada berapa. Tapi dari berita-berita di sini disebutkan ada ribuan. Kita misalin aja ada 3000 kayu. Kemudian kalau kita hitung diameternya kita anggap 70 cm dan tingginya 4 meter, berarti volume satu batang kayu itu 1,54. Nah, di sini kita anggap tadi kan 3000 kayu, berarti total volumenya ada 4620. Nah, kalau kita lihat tipe hutan di Sumatera itu yang paling banyak adalah hutan sekunder. Jadi jumlah per hektarnya pohon itu sekitar 80 sampai 200. Artinya kalau kita lihat luas hutan yang rusak, berarti kan volume total yang hanyut tadi 4620 dan potensi pohon tiap hektarnya 80 sampai 200-an. Artinya luas hutan yang rusak itu harusnya sekitar 231 hektar sampai 57,7 hektar. Ini segede 80 lapangan sepak bola. Nah, ini apakah ada nggak sih lapangan longsor yang seluas 57,7 hektar sehingga 3.000 pohon ini jadi pada hanyut semua nih akibat banjir. Yang lihat lagi. Ya, dikutuin itu. Kalau aku sih menarik dari yang tenggelam enggaknya gitu kan, sama yang botaknya itu mana? Nah, tumbang teh udah botak, nggak ada daun emang akar gitu, nah kepangkas begitu. Kenapa gitu? Karena kalau misalnya tumbang natural karena gitu natural ya. pasti masih utuh nggak sih, atau paling kayak patah bagian mananya gitu. Patahnya pun pasti nggak rapi kan. Terus daunnya ke bawah gitu. Daunnya kemana? Beli Iya. botak gitu. Terus juga ada lagi nih. Terus juga kemarin rame nih, baru 2 hari pasca musibahnya, ada truk gede ngangkut tuh batang tuh, ceki-ceki. Play. Gak tahu batang dari mana gitu. Tapi kayak nggak ada empatinya gitu kan. Sampai warga sekitar ngamuk gitu. Nah, makanya dugaannya yang udah standby gitu untuk diangkutin ke bawah dan tuh aduh mah. Ini truk pengangkutan Model-modelannya kayu mirip. melintas di lokasi pasca banjir Parapat dengan bermuatan tonase lebih tinggi hingga memutuskan jaringan listrik. Ini warga memprotes dan untuk segera minta diperbaiki.
pusing pokoknya Maya. Dugaannya makin kuat tuh ke arah itu, kayaknya bukan tumbang biasa deh Iya. gitu. Ditambah lagi Bapak Aing ya udah langsung sentil habis, ngelesnya kok begitu banget mungkin ya. Nih meluncur. Cus. Nih Nyok, KDM kalau udah urusan hutan udah concern banget nih. Nggak biasanya KDM nyentil satu permasalahan sampai 3 video di beberapa hari. Buset, bener-bener. Nih yang pertama, ceki-ceki. Play. Sepengetahuan saya, tidak pernah ada pohon di rimba raya roboh bergelimpangan karena melakukan bunuh diri massal. Hampir rata-rata rusaknya hutan, bergelimpangannya pohon karena penebangan yang direncanakan. Untuk itu, mari kita melakukan introspeksi diri agar tidak mengulangi peristiwa itu terjadi lagi. Bukan membuat narasi untuk melakukan pembenaran diri. Nah, sindiran pertama masuk Pak Eko ya, nggak kena banget itu kan. Karena KDM di sini nggak terima banget yang aku tangkap ya. Kenapa lu jadi nyalahin pohonnya? Pohon diem gitu. Iya. Ini masih belum dipretelin nih soal kulitnya, soal daunnya dan segala macemnya. Nah sebelum yang kedua, Caimin juga ikut menyentil nih meluncur. Cus. Ninyo, idolanya para cegil-cegilnya Caimin. Caimin minta Abah Lil dan Raja Juli tobat nasuha, kiamat sudah terjadi katanya. Apa nih sindirannya cegi-cegi? Play. Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri. Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, ke Menteri ESDM, ke Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya taubatan nasuha, kira-kira gitu. Taubatan nasuha itu kuncinya satu, evaluasi total policy, semua aspek dari sejak kita berpikir, melangkah, dan berbuat. Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri. Semoga yang sedang mengalami musibah segera mendapatkan bantuan, keluarga, dan kesabaran selalu menyertai kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, masalahnya akhirnya bawa kayu gelondongan itu loh, yang nubruk-nubruk, wah nggak ampun lagi gitu. Mana banyak banget itu. Iya, pertanyaannya kan kalau dugaan netizen itu udah pada tebangin, udah tinggal standby diangkut doang gitu ya. Cuma ke bawah air gede dah tuh, sekalian nunjukin nih loh gitu, kasarnya gitu kan. Nih loh penyebabnya gitu. Caimin udah nih nyentil itu. Kang Deddy juga ada lagi meluncur. Cus. Nih yo, ceki-ceki. Play. Assalamualaikum, sampurasun, ulujeng enjing wargi Jabar. Gerimis pagi hari ini mengantarkan kita doa untuk saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat, dan di Sumatera Utara. Semoga bisa melewati berbagai musibah yang dialaminya. Dan kita sedikit atau besar, mari bersama-sama bergandengan tangan untuk menuntaskan, menyelesaikan, menolong penderitaan yang dialaminya. Dan semoga tidak ada lagi bencana yang terjadi di Indonesia dan di Jawa Barat. Dan kita sampaikan juga bahwa pada para pihak yang telah melakukan kekeliruan dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil kebijakan sehingga menimbulkan bencana, untuk menyadarinya dan bertaubat agar tidak mengulangi peristiwa itu. Dan juga secara terbuka mengakui kesalahan yang pernah dilakukan. Karena itu cara terbaik bagi kita agar ini menjadi pembelajaran penting dalam sejarah kehidupan kebangsaan kita. Dan saya sampaikan juga penegasan pemerintah Provinsi Jawa Barat dimungkinkan akan segera membuat moratorium larangan penebangan areal hutan yang memiliki potensi untuk terjadinya musibah. Dan moratorium itu segera kami siapkan, mungkin hari besok sudah saya luncurkan. Ini sangat penting, karena apa? Karena bagi saya, menanam pohon itu penting. Tapi melindungi pohon jauh lebih penting. Menanam 1000 pohon, belum tentu jadi 100 pohon.
Tapi menebang 1000 pohon sudah jelas kehilangan banyak manfaat bagi lingkungan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua menyadari kita tinggal di bumi, maka bumi harus kita rawat dan kita jaga, bukan kita rusak. Ya. Assalamualaikum. Sentilannya sama, tobat deh lu, tobat gitu ya. Terus Kang Deddy juga di sini langsung ngambil langkah taktis ya dari pemerintahan untuk kalau yang aku tangkap sih untuk memproteksi udah dilarang gitu, udah ada contohnya gitu. Ya. Masa mau tetap aja gitu tibang keuntungan gitu numbalin warga yang terdampak gitu nanti itu makanya langsung bikin buat bener-bener larangan, nggak boleh gitu. Kalaupun ada nih kemungkinan besar bakal disikat sama Bapak Aing di sini nih. Nah yang menariknya kalau kita sering ngikutin Kang Deddy kayak biasa satu case ya udah tibang sekali 2 kali gitu kan. Iya. Nah ini udah 2 kali nih masih disetut lagi, disepet lagi nih meluncur. Cus. Nih Nyo, yang ketiga nih ini kan menunjukkan bahwa KDM beneran kesel gitu, beneran gemes gitu ya. Pasalnya kalau kita ingat ya berapa tahun yang lalu udah dinasehatin gitu. Tapi ya teuing jalan terus itu sampai sekarang kejadian terus ketahuan alasannya lapuk jatuh sendiri gitu. Riweuh nih Nyo dari Kang Deddy Mulyadi ceki-ceki. Play. Ini pisang matang di pohonnya. Artinya layak dipetik sesuai dengan usianya. Tidak karbitan, karena kalau yang karbitan itu biasanya rasanya tidak alami. Kalau pisang ini alami, saya nanam sendiri di halaman rumah. Mudah-mudahan besok tidak rebutan sama lalai atau kelelawar. Andai kata pun diambil oleh lalai ya juga nggak apa-apa. Dia kan makannya cuma pisang kalau lalai. Saya tidak pernah dengar tuh pisang makan gelondongan kayu. Sarkas banget, cuma memang mencoba mau menerka gitu isi sarkasnya atau sindiran Kang Deddy gitu. Yang aku tangkap itu ada perebutan ya sekarang jadi gelondongan ini nih gede sama gede nih gitu yang akhirnya ada melakukan penebangan sebelum waktunya gitu, sebelum mateng gitu mungkin ya. Kadang kalau udah aku sarkas halusnya itu susah banget ditebaknya nih arahnya kemana. Sampai 3 kali kan sampai begini kan berarti concern banget gitu Bapak Aing teh. Aduh, kebayang perihnya ngelihat, aduh makanya jangan digundulin gitu kan. Kalau hitung-hitungan tadi konten kreator kurang lebih ya dugaannya, prediksinya kalau memang itu benar berapa 80 lapangan bola gitu yang dibabat. Buset itu teh gede banget. Iya. Kita kasih next ya. Cus. Nih yo, 4 tahun yang lalu juga KDM udah buka modus-modusnya keuntungannya nih di repost sama pakar IT ceki-ceki. Play. Tapi jujur kita katakan apa tidak cukup kuat untuk menahan gempuran arus keinginan banyak orang yang ingin mengambil kekayaan dengan cara yang mudah. Mengambil kekayaan dengan cara yang mudah itu adalah mengambil hutan, mengalihfungsikan, menebang pohonnya saja sudah bikin kaya. Saya katakan sekali lagi, tebang pohonnya saja bisa bikin kaya. Saya beli pohon jati, perhutani, itu 40 juta hanya beberapa potong. Saya kebayang itu kalau yang memangkas hutan ada 10.000 hektar, 100.000 hektar, berapa triliun itu uang yang didapat. Habis dari situ nanti nanam. Setelah menanam bisa jadi ada kandungan logam, ada kandungan batu bara, berbagai kandungan lainnya, mudah menjadi kaya. Tapi di balik itu ada sesuatu yang harus kita pertimbangkan secara bersama, yaitu kelangsungan hidup bangsa. Dibuka 4 tahun yang lalu, cuman ya belum terlalu ternotis gitu kan, belum ada posisi power juga. Iya. Kenapa sih nebang-nebang itu emang untungnya gede dibuka 40 juta tibang berapa potong doang gitu, gimana yang hektar-hektar berapa triliun udah dibuka 4 tahun lalu, kejadian juga sekarang. Gila ini fiti 4 tahun lalu Kang Deddy banyak banget gitu yang naik. Oh iya bener omongannya, oh pantesan KDM ngamuk banget kalau udah urusan soal lahan hutan dibabat dijadiin itu gitu ya. Ini
Tolonglah. Tapi menariknya Bapak Aing nggak cuma ngomel, nggak cuma nyindir gitu kan. Ada juga langkah konkret yang dilakukan nih meluncur. Cus, Nih Jeki. play. Sini Ibu ini ketua Pindo, ini perwakilan Kadin, ini dari Susi R, ini dari Baznas, ini dari perwakilan Pemda. Sini Bu asisten 3. Sini. Perwakilan Pemda. Kan Ibu kan pegang uang. Ini dari BJB, ini dari kawasan industri mana? HKI ya. Ini kami sudah berkumpul dalam waktu tidak terlalu lama, hanya 5 menit. Dan kami bersepakat sudah mengumpulkan uang senilai berapa Bu? 7 miliar ya? 7 miliar rupiah yang akan didistribusikan menjadi barang ke daerah-daerah bencana yang terutama yang belum bisa dijangkau. Dan kami akan charter 2 pesawat Susi Air untuk pengangkutan barang dan base campnya nanti di Padang. Nanti belanja-belanjanya dari Padang, karena saya sering makan nasi Padang. Nanti saya mau cari nasi Padang yang asli dari Padang, Sumatera Barat, ya kan. Terima kasih ya atas bantuannya, Kadin, Apindo, kan, teman-teman Susi Air, Baznas, teman-teman Pemda Provinsi Jawa Barat, BJB, dan HKI ya. Dan semuanya, semoga kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan warga yang terdampak bencana. Hatur nuhun. Nah, ini menarik. Yang aku tangkap di sini kayaknya Kang Deddy bakal turun langsung ke sana ya. Karena dia bilang nanti saya akan makan nasi Padangnya langsung. Kemungkinan akan turun ke sana. Nah, yang aku tangkap, punten kalau salah ya, sepertinya ada agenda selain memberikan bantuan gitu ya. Kayaknya mau ngekspos deh. Kayaknya mau ngekspos ya. Iya. Kayaknya ya mau ngekspos titik mana sih itu yang kemarin jadi gelondongan itu kayaknya ya. Karena KDM kayak nggak terima banget begitu yang disalahin kayunya gitu. Yuk, kayu lapuk gitu mah. Padahal kan kalau dari point of view KDM, kayu itu justru yang bantu nahan tuh air gitu. Malah disalahin lu yang nebang, kurang lebih kayak gitu. Ntar kita tunggu aja kalau tim kameramennya lumayan banyak yang ikut, bawa drone pula, siap-siap nih kita tunggu dipublish di channel KDM kayaknya. Ini gitu yang dimaksud kayaknya ya, feeling mamang gitu. Pokoknya kalau udah urusan hutan-hutan diganggu, mau Bapak Aing nomor 1 paling depan, mau di mana aja. Pokoknya selama masih di Indonesia hutannya diganggu, Bapak Aing maju. Ya udah lah, mungkin update-nya segini dulu Santuy People. Sekali lagi kita turut berbelasungkawa ya, turut prihatin atas kejadian di Sumatera sana gitu ya. Sambil menunggu besok ada update apa. Sekarang kita menuju ke setting Super Thanks. Cus. Yo. Yes. Super Thanks dari video kedua dari 2 hari yang lalu. Ada 2. Kita buka yang pertama dari Bu Komandan Kakak Saninata. Kategori miskin, punya 3 rumah, punya 2 mobil, punya 2 istri, punya motor. Semoga semuanya itu segera raib ya. Semoga Anda semoga diiyakan gitu ya. Alasnya dari Kakak Esti Holland. Oh, pensiunan ASN punya istri 2 mah banyak ya. Bakalan diaudit nih sama netizen. Bakal seru nih, lanjut kulit dia wahai netizen. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya. Yodan. Mamang abu yang ngeong-ngeong, pakun yang masih bobodo tapi mangkok cabut dulu dan ciao.